adik-adik, bagaimana kabar kalian? Sehat terus kan? Bersyukur ya kita hari ini masih bisa bertemu meskipun cuma secara online. Nah, adik-adik gimana? Udah siap kan untuk memulai ibadahnya? Harus sudah siap ya, penuh dengan sukacita. Nah, kita akan mulai ibadah kita, kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Meskipun kita di rumah, kita tetap ingat ya kalau Tuhan itu selalu ada bersama kita, selalu mengasihi kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai lebih jauh, kita mau memulai dengan doa dulu ya. Sikap doa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh datang untuk beribadah meskipun secara online. Engkau yang tolong pimpin berkati ibadah ini biarlah boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik ingat kan kita memiliki buah roh. Ada yang ingat ada berapa aja buah rohnya? Apa cuma ada 5? Bukan ya, ada berapa? Iya betul, ada 9. Nah, kita harus selalu ingat ya, kita harus selalu mau hidup dipimpin oleh buah roh, agar kita mampu memancarkan kasih Tuhan ke sesama kita. Yuk kita nyanyikan lagu buah roh supaya kita ingat ada apa aja sih buah roh tersebut. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan dulu ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh beribadah. Engkau yang pimpin berkati, sekarang kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja kami, boleh berguna bagi sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Hehehe, apa kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di minggu ini. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba kita bayangkan, kita punya saudara, adik dan kakak kita yang jahil sama kita. Apa yang akan kita lakukan? Siapa di sini masih yang suka balas-balasan? Ayo ngaku, ayo ngaku. Nah, jangan ya. Kita nggak boleh seperti itu lagi. Kita harus bisa memaafkan, sama seperti Yusuf yang sudah memaafkan semua saudara-saudaranya. Yusuf memiliki kelembutan hati. Nah, ini contoh anak Tuhan ya, adik-adik semua. Kita semua harus punya kelembutan hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyimpan dendam dan amarah. Wah, jangan sampai ya. Kita nggak boleh seperti itu. Jadilah seperti Yusuf yang punya kelembutan hati. Untuk apa? Untuk memaafkan semua saudara-saudaranya, sehingga semuanya damai. Ya, nah, adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan kita yang minggu yang lalu? Nah, ayo, ada yang ingat nggak? Ini sangat menegangkan firman kita, yaitu tentang piala Yusuf yang didapati ada di kantongnya siapa? Betul, di kantongnya Benyamin. Wah, apa yang terjadi ya? Selanjutnya para saudara-saudara Yusuf ini dibawa menghadap Yusuf dan sedang ditanyai oleh Yusuf. Wah, waktu dimenanya-nanyai oleh Yusuf nih, apa yang terjadi? Hati Yusuf dia terharu. Ya, dia kemudian menyuruh semua orang keluar dan hanya menyisakan ia dan saudara-saudaranya. Kemudian dia menangis sekeras-kerasnya. Akulah Yusuf yang kamu jual itu. Saudara-saudaranya pada semuanya terkejut. Hah, ketakutan. Benarkah ini Yusuf? Wah, Yusuf kemudian menyuruh saudara-saudaranya itu untuk lebih mendekat lagi, untuk meyakinkan saudara-saudaranya diingatkan kembali kisahnya, yaitu bahwa saudara-saudaranya itu menjual Yusuf. Ayo, kalian masih ingat kan adik-adik bagaimana perlakuan dari saudara-saudaranya Yusuf? Yusuf dijual pada saat itu. Pada saat dia masih usia remaja dia sudah dijual. Ya, tapi saat ini ketika bertemu, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kira-kira dia balas nggak? Wah, enggak ya adik-adik ya. Yusuf tidak membalas, tapi ia memeluk satu-satu semua saudaranya itu. Bahkan
yang lebih hebatnya lagi adalah Yusuf mengatakan bahwa ini bukannya salah saudara-saudaranya, tapi Tuhan sudah menyuruh dia untuk mendahului semua saudara-saudaranya itu. Untuk apa? Untuk memelihara mereka, memberkati mereka. Wah, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Yusuf ini. Mungkin kalau kita di sana, wah kita pasti sudah jengkel ya. Nah, setelah kejadian itu terdengarlah di telinga Firaun bahwa saudara-saudara Yusuf ini datang menemui Yusuf. Nah, adik-adik, setelah Yusuf ini beritanya sudah sampai ya di telinga Firaun bahwa seluruh saudara-saudaranya telah datang menemui Yusuf. Ya, Firaun kemudian memanggil Yusuf ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia menyuruh Yusuf untuk memberikan yang terbaik dari Mesir. Untuk apa? Untuk dibawa pulang ke Kanaan. Nah, kemudian Firaun juga berkata bahwa bawalah semua keluarga yang ada di Kanaan itu untuk datang ke tanah Mesir. Nah, nantinya di tanah Goshen lah semua saudara-saudara Yusuf ini akan tinggal di tanah Mesir. Nah, kemudian saudara-saudaranya ini kemudian dibekali oleh yang terbaik, yang segala hasil bumi yang terbaik dari Mesir. Kemudian disediakan kereta, ya. Kemudian mereka pulang ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka sampai di tanah Kanaan ini, mereka bertemu dengan Yakub. Kemudian diceritakannya lah bahwa ternyata Yusuf itu masih hidup. Kira-kira perasaan Yakub bagaimana? Wah, tentu dia tidak percaya awalnya ya. Hatinya dingin, kata Alkitab. Tapi setelah dia melihat kereta dan hasil bumi yang diberikan, nah Yakub bilang, bawalah aku ke Mesir, aku mau bertemu dengan Yusuf. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini ya. Kita akan mendengarkan kembali kelanjutannya minggu yang akan datang. Saya harap kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan hari ini berpesan apa? Kita harus punya kelembutan hati, ya, supaya kita bisa memaafkan saudara-saudari kita, teman-teman kita, adik kakak kita yang punya salah kepada kita, ya. Jadi kita nggak boleh balas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi kita harus memaafkan mereka, mendoakan mereka, dan meminta berkat untuk mereka kepada Tuhan. Oke, adik-adik, bisa? Siap? Luar biasa sekali ya. Nah, keseluruhan kisah firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Di Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28. Ya, jangan lupa dibaca full versionnya, cerita lengkapnya, kisah lengkapnya, firman lengkapnya di sana. Oke, kita sekarang berdoa dulu sebelum kita menutup firman Tuhan kita. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk jadi anak Tuhan yang mau memaafkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berlaku jahat kepada kami. Ajarkan kami Tuhan supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau memaafkan dan punya kelembutan hati, sama seperti Yusuf yang memaafkan seluruh saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Berkati firman yang telah disampaikan agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi ya. Sehat selalu. Dadah. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhannya barusan. Dari Yusuf kita bisa belajar ya untuk dapat mengampuni dan memaafkan. Meskipun Yusuf sudah dijual sama saudara-saudaranya, sudah berpisah lama dengan saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap dapat mampu mengampuni. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak dendam dengan saudara-saudaranya. Nah, yuk kita nyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan.
hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah menendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Adik, sekarang ibadah kita udah selesai ya. Kita mau tutup dulu ibadah kita dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah ini meskipun secara online. Engkau yang pimpin berkati supaya kami dapat melaksanakan apa yang sudah kami dengarkan dari firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan lupa juga ya untuk kerjakan aktivitasnya yang sudah diberikan oleh los-losnya. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.